Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para pejuang SBMPTN tahun 2021. Insya Allah di video kali ini saya akan mengupas tuntas tentang kisi-kisi soal pemahaman bacaan untuk TPS UTBK, ya, sub tentang pemahaman bacaan dan menulis TPS UTBK. Nah, harus kita ketahui ya, bahwasanya TPS kalian harus dapat skor yang sangat tinggi. Ada dua cara sebenarnya. Yang pertama adalah ketahui ciri spesifik sub materi tes TPS itu apa saja. Dan yang kedua adalah kita harus menguasai cara menyelesaikan soal dengan cara cepat karena waktu kita sangat terbatas. Oke. Langsung kita buka, ini adalah peta soal TPS yang sudah ada di video-video berikutnya ya, sebelumnya ya. Ada 4 sub: penalaran umum, pemahaman bacaan dan menulis, pengetahuan dan pemahaman umum, serta pengetahuan kuantitatif. Pada video kali ini kita fokus di yang saya blok hijau ya. Nomor 2 tentang pemahaman bacaan dan menulis. Ada 3 bacaan diikuti dengan 20 soal. Oke, saya buka satu-satu. Apa itu pemahaman bacaan dan menulis? Nah, soal-soal pada bagian ini menuntut kita untuk memahami inti paragraf, kesimpulan, pesan tersirat, dan ini yang paling krusial, ini ya, penggunaan EYD yang tepat. Nah, pemahaman soal yang nanti akan muncul itu tentang pemahaman isi bacaan. Tadi kita diminta menentukan judul bacaan. Kemudian kita juga diminta menentukan kata yang tepat untuk melengkapi kalimat. Nah, ini contoh soal. Ada sebuah teks, ada sebuah pertanyaan. Cara jawabnya adalah jangan terkecoh untuk menjawab atau membaca teksnya, tapi langsung bacalah pertanyaannya. Nah, ini. Baca pertanyaannya. Judul yang paling tepat, berarti kita diminta membuat judul. Untuk membuat judul, maka kita harus perhatikan ide pokok dan biasanya ada di awal paragraf. Ya, ini ya. Minat baca masyarakat Indonesia yang disebut masih rendah bila dibandingkan dengan negara lain. Kalau kita sudah ketemu ide pokok, maka cari kata kuncinya. Ada minat baca, ada masyarakat Indonesia, dan masih rendah. Maka di sini langsung bisa kita cari ketemu jawabannya adalah A. Minat baca masyarakat Indonesia masih rendah. Kenapa B, C, dan E salah? Karena di sini ada muncul daerah, ini ada pentingnya perpustakaan, ini hambatan yang tidak ada kata kunci sama sekali di ide pokok paragraf pertama. Itu cara menjawab dengan cepat untuk soal pemahaman bacaan. Soal kedua, ini ada teks, ada pertanyaan. Cara jawabnya, jangan terjebak untuk baca teks, tapi langsung bacalah pertanyaannya. Perbaikan kalimat ke-1, ya. Kita langsung diminta menuju kalimat ke-1. Ini ada kode 1, kita kodak ya, ini diminta perbaikan kalimat. Maka perbaikan kalimat supaya cepat adalah cari kata sambung atau kata yang tidak baku ada di kalimat 1. Kali-kali ada 2, ada yang, ini kata sambung, kemudian ada bila. Dari sini bisa kelihatan, teman-teman, bila ini kan tidak baku ya, mesti harusnya adalah apabila. Dan yang ini kalau sudah ada kata-kata disebut, maka tidak perlu kalimat yang, sehingga jawaban yang paling relevan adalah yang D. Minat baca masyarakat Indonesia yangnya dihilangkan, disebut masih rendah apabila dibandingkan dengan negara lain. Bilanya diganti apabila. Nah, tipe kedua dari soal pemahaman bacaan dan menulis itu adalah penalaran kebahasaan. Di sini kita diminta memahami kaidah penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan EYD. Nah, ini ya, ejaan sesuai KBBI, kata berimbuhan yang salah, jadi kita biasanya nanti diminta membetulkan, dan memilih kata yang sesuai. Contoh soal, ini ada teks, ini ada pertanyaan. Cara jawabnya adalah tidak boleh dibaca teksnya dulu, tapi dibaca pertanyaannya. Nah, ini nomor 32, langsung kita cari. Oh, 32 ada kata finansial di sini ya. Apakah ini, kemudian kita kembali ke jawaban ya. Tidak perlu diperbaiki kah atau menggunakan perbaikan yang ada di opsi-opsi jawaban ini. Kalau kita perhatikan, kata yang dimaksud ini adalah kata serapan ya, finansial. Dan biasanya kata serapan itu kita ada aturan penulisannya adalah dengan dimiringkan. Nah, sehingga jawaban yang paling tepat adalah B. Next, contoh soal berikutnya ini adalah sebuah teks, ini ada sebuah pertanyaan. Cara jawabnya adalah tidak perlu dibaca teksnya, tapi dibaca pertanyaannya. Penggunaan kata secara berlebihan terdapat pada kalimat. Nah, ini kita harus melihat kalimat 1, 2, 3, 4, 6, 5.
pilih satu kalimat dulu yang sekiranya itu tidak baku ya. Saya temukan ini di nomor 4 itu ada sementara itu menurut. Nah ini jelas nih. Ya, perhatiin kalimat yang mengandung kata-kata yang tidak efektif. Saya pilih nomor 4. Ya, sementara itu menurut. Ini mesti berlebihan. Maka nomor 4 ini pasti dia secara berlebihan ya. Artinya tidak baku ya, tidak bagus ya kalimat ini. Nah, maka kita pilih opsinya. Oh, berarti yang peluangnya benar adalah yang ada nomor 4-nya. Kalau nggak 2, 4, ya 4 dan 6. Kita lihat nomor 2. Istilah ini biasa dikenal pula sebagai kesenjangan sosial. Sepertinya ini kalimat ini normal, maka saya pilih ke nomor 6. Ketimpangan sosial terjadi karena adanya berbagai macam faktor. Ini sepertinya ada berlebihan, sudah berbagai, ada macam. Pilih salah satu saja, adanya bermacam-macam faktor atau berbagai faktor ya. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah 4 dan 6. Kalimat yang berlebihan. Baik, itu adalah gambaran soal TPS untuk pemahaman bacaan dan menulis. Pada video berikutnya saya akan coba bagaimana strategi penyelesaian soal TPS supaya kita mendapat skor yang tinggi. Tentunya ikuti video berikutnya dan jangan lupa klik subscribe dan nyalakan tanda loncengnya sehingga kita bisa ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa, tetap semangat. Insya Allah kita lolos UTBK tahun 2021. Amin. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.